Kali ini kita akan bahas mengenai rute pelayaran ya. Jadi, rute pelayaran itu adalah sebuah rute yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga ditetapkan oleh badan internasional yang fungsinya antara lain adalah untuk mengatur di jalur mana kapal bisa beroperasi dan kapal bisa lewat. Jadi saat di laut kita tidak boleh misalkan lewat eh, tempat-tempat tertentu dengan tanpa sebelumnya melakukan konfirmasi ataupun sebelumnya melakukan pengecekan terhadap lokasi yang akan dilewati. Nah, konfirmasi atau pengecekan itu salah satunya dengan melihat peta yang dijual ataupun peta yang dikeluarkan oleh badan yang berhak untuk mengeluarkan peta. Nah, kalau kita lihat ya di Google Maps itu pasti kan ada di laut itu jalur-jalur yang putus-putus, gambar garis putus-putus. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi jalur atau area pelayaran. Kenapa harus dibuat jalur dan area pelayaran itu? Agar kapal itu tidak seenaknya memilih jalur. Karena terkadang terjadi kecelakaan, kemudian kapal kandas, kemudian terjadi juga kapal salah jalur, ataupun terjadi kecelakaan kapal yang disebabkan karena kapal tidak mematuhi alur yang telah dibuat. Terkadang pelaut itu tidak mengupdate petanya juga bisa jadi. Misalkan peta yang saat ini yang digunakan di kapal saat ini belum diupdate dari 5 tahun yang lalu. Padahal ternyata di area tersebut sudah terjadi sedimentasi. Ataupun misalkan pada awalnya kapal tersebut pernah lewat di tempat tersebut, namun kemudian terjadi letusan gunung api ataupun terjadi pergeseran lempeng bumi yang mengakibatkan daerah tersebut menjadi dangkal dan akhirnya kapal menjadi kandas. Nah, itu adalah salah satu contoh pentingnya alur pelayaran. Nah, dampaknya apa ketika terjadi kecelakaan? Yang terjadi adalah jalur pelayaran itu pasti akan terganggu. Padahal kita tahu bahwa setiap hari ratusan bahkan mungkin ribuan kapal melewati alur laut tertentu. Dapat kita ambil contoh di Singapura, jika kita buka website marinetraffic.com, di situ nampak terlihat ratusan kapal yang nampak berlalu lalang di jalur pelayaran. Nah, karena banyaknya kapal itu, maka perlu dibuatlah jalur atau rute pelayaran. Selain jalur atau rute pelayaran itu, kita juga harus melihat jenis-jenis kapal yang lewat di daerah tersebut. Kapal ukuran kecil tentu saja untuk daerah yang tidak berbahaya atau di perairan perintis misalkan. Kapal kargo berukuran besar untuk jalur-jalur pelayaran yang besar. Nah, rute pelayaran ini biasanya ada kaitannya dengan jalur logistik. Jadi biasanya yang ada di Indonesia, barang itu dari luar negeri masuk ke Indonesia itu akan masuk dulu ke pelabuhan-pelabuhan besar. Mungkin ada di Medan dengan pelabuhan Belawan, di Batam pelabuhan Batu Ampar, kemudian di Jakarta ada pelabuhan Tanjung Priok, dan di Surabaya ada pelabuhan Tanjung Perak.
Nah, setelah barang sampai di pelabuhan-pelabuhan barang besar tersebut, kemudian dibawa oleh kapal yang berukuran lebih kecil. Untuk selanjutnya dibawa ke daerah-daerah yang sesuai dengan alamat yang dituju. Dari Jakarta akan dibawa kapal yang lebih kecil menuju ke pelabuhan-pelabuhan di Semarang, atau bisa jadi nanti dari pelabuhan itu dibawa oleh mobil kontainer untuk kemudian dilanjutkan di jalur darat, atau bisa juga dibawa kereta api. Nah, itulah jalur-jalur distribusi barang. Akan sangat erat kaitannya dengan jalur transportasi di laut. Sehingga ketika nanti suatu saat pulau itu bisa dihubungkan dengan jalan, maka pasti akan sangat berdampak terhadap jalur pelayaran. Mungkin yang kita tahu dulu Madura dan Surabaya itu dipisahkan oleh selat. Namun karena ada jembatan Suramadu, saat ini proses pengiriman barang itu bisa dilakukan dengan mudah melalui darat. Nah, akibatnya kapal-kapal yang berada di sekitar Madura dan Surabaya mulai kehilangan peminat. Ini terjadi jika memang pulau itu letaknya kecil. Namun jika letaknya jauh, misalkan antara Sumatera dan pulau-pulau di negara ASEAN, Singapura, Malaysia, itu karena cukup jauh sehingga sangat sulit untuk dihubungkan dengan jalur darat, sehingga pasti tetap akan menggunakan jalur laut. Dan disinilah maka rute laut harus diatur. Kenapa rute laut itu juga harus disusun atau dibuat? Salah satu alasan yang lain adalah bahwa di dalam laut itu juga ada arus laut. Dan inilah yang kadang tidak disadari oleh pelaut, karena arus laut itu kadang tidak terlihat dari permukaan. Arus laut itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan suhu antara air laut di tempat yang panas atau tropis dengan air laut yang berada di daerah-daerah yang dingin. Maka dari itu, karena tidak terlihat, jalur untuk kapal itu sendiri harus dibuat, sehingga jangan sampai terjadi ketika kapal akan berlabuh, kapal tersebut justru mengalami kecelakaan karena terseret oleh arus laut. Nah, rute-rute ini bisa jadi nanti berubah, bisa jadi nanti ditambah ataupun bisa dihapus, tergantung dari kondisi permukaan bawah laut. Tentu saja untuk membuat rute laut itu tidak sembarangan, perlu dibuat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dan menggunakan alat-alat khusus sampai dengan alat-alat yang spesial. Nah, begitulah cerita mengenai rute kapal atau jalur laut.